Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kita. Selamat pagi semua sekali. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang bergerak dengan tema bergerak bersama dengan menulis. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anak? Baik. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Saya akan dulu ya. Ya. Mas Bastian, Hadir. Mas Mamosa, Hadir, Pak. Mas Tri, Mas Fran, Hadir, Pak. Mas Redi, Hadir. Mas Danu, Mas Aman, Hadir. Mas Tayung, Hadir. Mas Ucup, Hadir. Mas Bindu. Wah, ada semua ya. Ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kali ini kita berdoa dahulu ya. Silakan salah satu memimpin doa. Hadir, Pak. Silakan, Mas Tri. Baik, Pak. Kita siap. Doa mulai. Doa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama Mas Redi mampu mengetahui makna beribuanter. Lalu yang kedua peserta didik dapat menuliskan kata beribuanter. Yang terakhir peserta didik dapat mencari makna beribuanter di cerita sampai ini. Nyanyi dulu ya sebelum silakan berdiri. Lima. Oke. Pak ini, Pak. Aduh, Mas jangan nakal Mas. Emang Wah, dia salah banget. inklusi. Yo. Kali ada panas lah. Ya, biasa. Silakan kembalinya. Nah, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu makna bimbal? Belum. Nah, makna bimbal itu biasanya diletakkan di tengah-tengah kalimat atau akhir kalimat. Dan pada pembahasan nanti bahasannya ini. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Benar sekali, pantun dan puisi. Ada pula, ada semua. Sering berkata pantun kayak pantun. Nah, gua mau bertanya nih, kegiatan apa yang biasanya dilakukan? Apaan? Di sekolah apa yang bekerja sama anak-anak? Apa? Kelompok. Bukan itu teh. Bersih-bersih kelas, Pak. Nah, benar, lalu apa lagi? Bersih halaman. Mengambil kipas angin. Apa, Mas? Mengambil kipas angin. Wah, itu nggak boleh, Mas. Nggak boleh, Mas, mengambil kipas angin. Itu rimanda. Nggak boleh, Mas. Tapi itu dengan kerjasama. Iya, Pak. Oh ya, nggak boleh. Pokoknya kalau mencuri dilarang mencuri. Soalnya anak bapak ini anak tercinta dan semuanya pada baik. Iya. Nah, ini contoh dengan di sekolah ada apa? Manusia. Ada yang tahu? Benar.
Bersih. Mandi yang mewah. Satu yang tiga loh. Nah, pertanyaan kali ini adalah fakta berbanter. Ya. Menurut KBBI, imbuhan adalah hubungan yang diberikan pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Dan bahasa Indonesia ada 4 jenis imbuhan, salah satunya adalah apa atau disebut prefix. Pada materi kali ini, Bapak ingin menjelaskan tentang awan yang berupa terapa. Nah, silakan anak-anak yang mau membaca, yang mau berkenan membaca. Saya Pak. Mas Anas dulu. Kata imbuhan dalam satu kalimat, kata imbuhan berperan penting karena dapat berubah jenis kata, fungsi serta maknanya. Makna imbuhan atau afiksasi selalu berkaitan dengan fungsi semantik. Imbuhan yang digunakan tergantung pada kepentingan penggunaannya dalam kalimat. Penggunaan imbuhan dapat memberi kejelasan pada tiap katanya. Perlu diketahui, makna imbuhan harus disesuaikan dengan kata dan kalimat supaya maknanya jelas. Berikut ini merupakan makna imbuhan apabila digunakan dalam sebuah kata atau kalimat. Nah, betul sekali anak-anak. Biasanya makna imbuhan itu dibuat di kalimat. Jadi kayak di tengah-tengah kalimat maupun di akhir kalimat. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi imbuhan. Apakah ada yang pernah membaca? Mas Frank, silakan. Awalan untuk melengkapi kata dalam suatu kalimat, imbuhan awalan atau prefix ini memiliki beberapa fungsi dalam penggunaannya, yakni pertama, menyatakan keadaan atau situasi yang sudah terjadi, diikuti kata kerja. Kedua, berfungsi menunjukkan suatu kondisi yang bermakna paling atau sangat. Tiga, menyatakan situasi yang dapat atau tidak dapat. Keempat, menyatakan perbuatan yang dilakukan tak sengaja. Makna imbuhan harus disesuaikan dengan kata dan kalimatnya supaya maknanya jelas. Berikut ini merupakan makna imbuhan apabila digunakan dalam sebuah kata atau kalimat. Nah, betul sekali ya anak. Yang dijelaskan oleh Mas Frank, fungsi imbuhan. Yang pertama adalah menyatakan keadaan. Nah, keadaan itu biasanya berupa kayak situasi kayak jatuh, terus kaget gitu. Nah, lalu yang kedua berfungsi menunjukkan suatu kondisi yang bermakna paling atau sangat. Ada yang biasanya ada yang paling pintar, paling pandai, dan lain-lain. Lalu yang ketiga menyatakan situasi yang dapat atau tidak didapat. Biasanya situasinya itu mengerikan atau sedih gitu. Lalu menyatakan perbuatan yang dilakukan tak sengaja seperti apa? Tak sengaja seperti biasanya kayak mendorong. Ada kayak apa? Ya terjatuh tadi. Dorong, makanya sengaja dorong. Nah, seperti ini ya, fungsi imbuhan. Yang pertama ini menyatakan keadaan yang sudah terjadi. Ada terdiam, lalu diam. Jadi terdiam. Yang kedua terkunci. Sama kunci, jadi terkunci. Dan ketiga terbuka. Terbuka. Tertindas. Nah, menyatakan paling itu kan tadi kan sudah saya jelaskan, terpandai. Jadi terpandai, contoh di kelas ini yang paling pandai siapa anak-anak? Reza. Ibnu, Pak. Ya, Ibnu, Pak. Wah, semuanya punya pandai semua, tapi lalu ada terindah. Terindah. Lalu tertinggi, ada tertinggi. Contoh. Contoh bangunan tertinggi ada apa? Bangunan tertinggi ada apa? Menara Eiffel. Nah, seperti itu contohnya. Paris. Gedung pecahan dinosaurus. Betul. Lalu yang ketiga adalah menyatakan yang terjadi tiba-tiba. Tersungkur. Lalu tertawa, lalu terkejut. Ada lagi Pak. Apa? Terbantai kayak Emi Terbantai. Wah, itu ya. Itu memang jangan didukung Mas. Terbantai. Yang terakhir, keempat, menyatakan perbuatan tak disengaja. Terdengar. Sama dengar, jadi terdengar. Lalu terganti. Terlupa. Siapa yang sering lupa?
Terlupakan. Waduh, Kalau pada 1 bulan Pak, sudah terlupakan. Ini juga ada Pak, terbawa. Nah ini contohnya yang pertama ada Mariadi menjadi atlet tercepat yang sampai di garis finish. Mardi. Kata Ibuan apa? Tercepat. Tercepat. Jadi yang sini tercepat ini. Lalu maknanya menyatakan paling. Lalu yang kedua asik terkejut menyaksikan karena memukul temannya. Kata Ibuan terkejut. Maknanya menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba. Lalu yang ketiga ada bukuku tertinggal di rumah. Kata Ibuan tertinggal. Makna menyatakan udah tak disengaja. Nah peraturan itu tertulis dalam buku tata tertib sekolah. Kata Ibuan tertulis. Maknanya menyatakan keadaan yang sudah terjadi. Nah sekarang Bapak ingin membagikan LKPD. Yang apa? Nah, anak-anak hari ini kayaknya anak-anak semuanya pada kurang semangat. Makanya itu Bapak sekarang mau ice breaking. Ice breakingnya kemudian menyanyikan lagu Balonku Ada 5 Tapi dengan kata Oma. Satu, dua, tiga. Kalian sudah pada semangat lagi. Nah sekarang Bapak ingin membagikan LKPD lembaga kerja peserta didik. Jadi anak-anak membantu menjadi 2 kelompok ya. Ya. 1, 2, 3, 4. 55 Pak. Oh 55. Iya. Silakan dikerjakan selama 10 menit ya anak-anak. Ya. Kalau nggak paham, tanya Bapak. Marahin Pak. Sudah Pak, ada Pak. Kak Ibuan. Sudah Pak. Sudah Pak. Ukur. Nomor 2 Pak. Sudah Pak. Kalau pinjam nggak? Nggak mau. Terlupakan 15 Juli. Oh iya, cerita ini ya Pak. Berarti Iya. ya Pak ya, iya kan Pak. Troll. Gimana Mas Yudhu? Sudah. Sudah selesai. Ya, Udah, gimana ini? Udah Pak. Oh, ini Saya ingin maju ini Pak. Udah selesai Pak. Anjing toilet Pak. Oh ya, silakan Mas Yudhu. Gimana ini muridnya nggak diperhatikan ini mau bicara? Gimana? Ini Sudah selesai. ini udah selesai. Oh ya, bentar ya, untuk Ya. Udah selesai ya. Ya ini. Ayo, sudah selesai belum anak-anak? Silakan nomor 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Sudah selesai? Ya. Nah, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerjanya. Pak, saya Pak. Ya. Dekat sana ya, Mas. Ya, ini kata imbuannya kemudian kata yang ditemukan adalah jatuh. Kata dasarnya jatuh, jadinya terjatuh. Ya. Makna katanya yaitu kejadian yang tidak disengaja, maksudnya jatuh yang tidak disengaja. Terus yang kedua adalah dengar. Kata imbuannya kata dasarnya dengar, jadinya terdengar. Makna katanya yaitu sesuatu yang dapat didengar. Ya. Itu Pak. Ya. Kemudian pandai, kata imbuannya
Kata yang ditemukan adalah pandai. Kata dasarnya pandai, jadinya terpandai. Makna katanya yaitu paling pintar dan paling pandai. Nah, apakah kelompok 1 benar seperti yang dijawab kelompok 2? Ya, Ya, satu Pak. Oh ya, yang apa yang berbeda? Ini Pak, Tergantung. cepat Pak. Oh ya. Jadi makna katanya aku menjadi yang tercepat di antara orang yang gak punya kaki. Oh ya. Ya, seperti itu ya. Silakan Mas Pugi kembali. Makasih, Pak. Ya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kesimpulan pada pembelajaran ini adalah makna Grimbander dalam bahasa Indonesia adalah untuk menunjukkan keagungan yang paling tinggi atau ekstrim, menunjukkan hasil atau keagungan yang terjadi secara tidak sengaja, lalu menunjukkan keagungan yang sudah selesai atau tercapai. Dengan demikian, Grimbander dapat memperkaya makna kata dasar dengan memberikan hasil atau keagungan yang sudah tercapai. Nah, itu kesimpulannya ya anak-anak. Sekarang Bapak ingin membagikan soal evaluasi agar anak-anak Bapak bisa mengetahui mengukur seberapa anak pemahaman tadi pembelajaran yang Bapak sampaikan. Nah, saya beri waktu 3 menit aja ya. Sudah Pak? Sudah? Sudah? Ya. Apa semuanya? Sudah. Langsung saja ya. Nomor 1 jawabannya apa? D, cepat. Nah, D. Lalu nomor 2? A, E, B tertulis. Apa ada yang berbeda? Sama. Ya, nomor 3? D, terbaca. D, D. D, 4. 5 ucel. 4, A terbawa. 5A. 5. D, semua benar. Nah, silakan kembali saja. Pak, nilai. Ulang, Pak. Belum, Pak. Ulang dong, Pak. Mari ya, saya nilai. Nah, setelah selesai Bapak amati anak-anak mengerjakannya pas bisa dan sesuai dengan KKM. Nah, lanjutkan refleksi. Kita sudah belajar apa hari ini. Atatur. Lalu Membaca kalau bagian apa yang anak-anak paling suka ini? Membaca cerita. Baca cerita, Pak. Membaca cerita. Oh iya. Ya, boleh, Pak. Nah, lalu selanjutnya kita ulang. Silakan salah satu pemimpin doa. Lalu kita akhiri pada hari ini berdoa mulai. Doa selesai. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja ya. Pokoknya pesan dari Bapak tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.